Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba menjelaskan gimana penggunaan e-learning bagi mahasiswa. Jadi di Universitas Islam Majapahit ini ada aplikasi pembelajaran daring yang bernama e-learning. Nah, itu bisa diakses di e-min atau e-strap learning.unim.ac.id atau bisa diakses pada menu web Unim ya, Unim AC.id di menu e-learning. Nah, di halaman utama ini nggak banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa lakukan beberapa aktivitas ketika kita sudah login terlebih dahulu. Nah, kita coba login sebagai mahasiswa. Nah, setelah login, halaman yang pertama kali muncul adalah halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada beberapa mata kuliah yang sudah didaftarkan oleh dosen yang kita bisa ikuti gitu ya. Jadi di sini ada beberapa mata kuliah yang sudah didaftarkan oleh dosen. Nah, di bawah mata kuliah ini ada beberapa aktivitas. Seperti ada assignment atau penugasan, kemudian ada kuis, ada forum, kemudian macam-macam ya. Nah, ini juga sudah disiapkan atau sudah dibuat oleh dosen. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah masa berakhir dari tugas itu. Jadi di setiap dosen atau masing-masing dosen itu punya kebijakan sendiri kapan tugas atau kuis atau aktivitas ini dibuka dan kapan berakhirnya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh mahasiswa itu ya. Kemudian di sini ada menu message. Menu message ini digunakan atau dipakai ketika kita mau mengirim pesan ke dosen atau mengirim pesan ke mahasiswa lain atau teman lain. Nah, itu bisa menggunakan menu message ini. Kemudian di bagian bawah ini ada kalender. Jadi ada kalender yang berwarna oranye. Nah, di situ berarti ada aktivitas, ada tugas, ada kuis yang harus diselesaikan sebelum tanggal itu. Jadi yang berwarna itu adalah masa berakhirnya. Nah, kemudian di bawah nggak ada apa-apa sih. Nah, di menu atas di sini ada event. Event ini adalah semacam notebook atau semacam catatan kalender pada setiap mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah, ada beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa tersebut ya. Ada yang sudah dijadwalkan oleh dosen. Nah, ini sama seperti yang muncul di dashboard, cuma ini lebih detail gitu ya, sudah ada deskripsi tugasnya. Kemudian ada menu My Course. My Course ini digunakan untuk berpindah ke mata kuliah yang mau diikuti atau yang mau dikerjakan tugasnya atau kuisnya gitu ya. Jadi misalkan di komputer programming, nah di sini ada beberapa poin, ada beberapa materi yang sudah disiapkan oleh dosen. Misal di aljabar linear. Nah, pertama kita coba mengerjakan kuisnya ya. Jadi kita coba mengerjakan kuis atau tugas. Jadi kita bisa klik langsung di menu ini atau di menu dashboard tadi. Jadi lebih enak sih di dashboard karena kita bisa tahu tugas mana aja yang perlu dikerjakan. Jadi kalau di menu My Course tadi ada beberapa tugas yang mungkin belum dibuka oleh dosen
mungkin belum diizinkan dibuka oleh dosen yang masih tertutup, jadi percuma kita buka ini. Jadi kita buka di halaman dashboard bisa, atau di my course tadi bisa. Kita coba mengerjakan kuis di aljabar linear. Nah, di sini ini ada salah satu tugas operasi baris elementer. Misalkan kayak di sini ada masa berakhirnya 30 April. Nah, di sini ada my submission. Submit saya ini belum melakukan submit dan belum dinilai oleh dosen. Jadi kita perlu melakukan pengerjaan di sini. Nah, kita pilih yang tugas operasi baris elementer yang link ini. Nah, di sini ada deskripsi dari tugasnya. Di deskripsi dari tugasnya silakan dibaca dan dilakukan tugas-tugasnya. Nah, kemudian di situ ada tombol add submission. Tapi di atasnya ini ada submission status no attempt. No attempt berarti kita belum melakukan submit gitu ya. Kita belum menambahkan sesuatu di penugasan ini. Kemudian ada grading status not grade, berarti belum ada nilai. Due date. Nah, ini masa berakhir tugasnya ya. Kemudian ada less modified. Less modified ini dipakai kalau dosennya memberlakukan tugas ini bisa diedit atau tugas ini boleh diupload berulang kali. Nah, itu biasanya ada ininya aktif, less date modifnya aktif. Kemudian submission comment. Nah, ini komentar dari feedback dari dosen nanti munculnya di sini, atau kita bisa menaruh komen juga di sini. Tapi komen ini bisa dilihat oleh dosen ya, hanya bisa dilihat oleh dosen. Kemudian kita coba pilih yang add submission. Nah, setelah klik add submission, nah di sini ada instruksi tugas juga, ada deskripsi tugas, kemudian di bawahnya ada online text. Nah, online text ini kita bisa menambahkan sesuatu di sini. Jadi ini dua hal yang mungkin ada salah satu atau dua-duanya ada. Jadi ini tergantung dengan dosen masing-masing, apakah dosen itu membutuhkan teks atau komentar atau tanggapan dari mahasiswa dalam bentuk teks. Nah, ini akan muncul online text. Atau dosen hanya mengizinkan untuk mengupload file aja. Nah, itu ada di file submission. Jadi kalau muncul dua-duanya berarti dua-duanya diizinkan oleh dosen untuk digunakan gitu. Jadi misal di sini bisa diisikan apa aja gitu selama ini baiknya. Ini misalkan saya isikan ini tugas saya, Pak. Dan seterusnya. Nah, di atas ini ada beberapa tombol, ada beberapa fungsi. Dasar sih ini penggunaan sama seperti lembar kerja Word aja. Microsoft Word. Nah, di sini ada link. Jadi di link ini kita bisa menambahkan link. Misal kita klik di link itu, kemudian tombol link, kemudian kita cari link yang mau kita masukkan, kita copy, paste di sini, kemudian create link. Nah, ini akan muncul link yang berwarna biru gitu ya. Kemudian di sini ada image. Kita bisa menambahkan image di sini dengan klik browse, kemudian ghost file, kemudian nyari image-nya. Nah, jangan lupa ini deskripsinya dimasukkan, atau kalau nggak perlu ya kita centang aja yang description not necessary. Kemudian klik save, akan muncul di sini. Nah, kemudian di sini ada menu media. Media ini biasanya digunakan untuk naruh video ya, naruh video di sini. Cuma di sini kita hanya bisa diizinkan untuk mengupload URL. Jadi ada alternatif lain untuk memasukkan video di sini. Kita bisa memasukkan dengan cara embed gitu ya. Dengan cara embedded URL, embed URL.
Misal kita cari videonya di YouTube mungkin ya. Di YouTube kita play, kemudian kita klik kanan, copy embed code. Jadi kita klik copy embed code. Nah, setelah copy nanti kita pastekan di sini, tapi bukan di sini. Jadi kita show more button. Klik show more button. Kemudian di paling kanan, bawah paling kanan, nah ini ada tombol HTML, kita klik aja. Nanti akan berubah seperti ini. Lalu kita pastekan di bagian bawah. Nah, kalau sudah, kita balikin lagi atau kita klik tombol HTML lagi. Nah, nanti dia akan muncul videonya di bawah. Jadi kita meminimalkan upload file di sini. Kita bisa menambahkan video dengan cara embed tadi. Terus kemudian yang nggak bisa lagi di sini adalah file. Jadi manage file ini juga kita nggak bisa masukkan file. Misalkan file lain selain foto ya, misalkan PDF atau Word atau RAR dan lain sebagainya, itu nggak bisa kita lakukan di sini. Nah, file Word atau PDF itu kita bisa masukkan di bagian file submission. Nah, ini kita bisa klik, kemudian upload file. Misalkan kita nyari file-file misal ini ya, asal aja saya. Nah, nanti akan muncul. Nah, di upload file ini perlu diperhatikan juga ini ya, maksimum size yang diizinkan. Jadi di sini yang diizinkan adalah batas maksimumnya 10 mega. Jadi yang saya masukkan tadi ada 1,2 mega gitu ya. Jadi nggak masalah, tetap bisa masuk. Kalau sudah, kita bisa klik tombol save change. Nah, setelah di save ini belum berarti tugasnya sudah selesai dikumpulkan, tapi dia hanya masuk pada draft. Jadi ini yang sering jadi kendala dari mahasiswa atau dosen. Biasanya mahasiswa bilang, "Pak, tugas saya sudah saya upload kok, tapi di pengumuman Bapak kok tugasnya saya belum mengumpulkan tugas." Nah, ini kemungkinan dia masih tersimpan di draft, jadi belum melakukan submit. Nah, hal yang perlu dilakukan itu adalah dengan melakukan submit assignment. Tapi dipastikan dulu apakah isiannya ini sudah benar atau belum. Jadi kalau isiannya sudah benar, berarti bisa kita langsung pilih submit. Nah, jika masih ingin diedit, kita pilih yang bagian edit, akan muncul lagi seperti tadi. Kita bisa edit, kemudian simpan lagi. Nah, baru kita pilih yang submit assignment. Kita centang aja yang this assignment is my own work. Nah, ini pilih yang continue. Nah, sampai sini kita sudah melakukan submit dari tugas itu, tapi kita belum dinilai. Jadi status gradingnya ini masih not grade. Di sini juga bisa dilihat file yang sudah kita upload itu ya. Nah, selanjutnya pada pengerjaan kuis. Nah, ini nggak jauh berbeda dengan assignment ya, dalam bentuk penugasan, tugas. Jadi kalau model kuis ini yang perlu diperhatikan adalah tanggal berakhirnya, kemudian yang bukan submit tapi item ya. Jadi kita sudah melakukan pengerjaan kuis ini atau belum gitu. Jadi kita coba pengerjaan kuis di kuis 2. Nah, di sini ada instruksinya. Jangan lupa ini dibaca terlebih dahulu, instruksi yang sudah disediakan oleh dosen. Kemudian di sini juga kapan kuis itu dibuka, kemudian kapan berakhirnya. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Kalau sudah yakin, jadi konsepnya kuis ini kita mengerjakan pekerjaannya di sini. Nah, biasanya itu dalam bentuk uraian, dalam bentuk multiple choice, dalam bentuk
true on false dan lain sebagainya. Nah, itu step by step itu ya. Jadi pastikan kita sudah yakin mau mengerjakan kuis ini. Jadi kalau sudah yakin, kita pilih yang attempt now. Nah, di sini ada beberapa kuis. Nah, silahkan dikerjakan. Ini saya ngasal aja ya. Jadi ada beberapa kuis. Nah, dikerjakan aja. Ini coba saya persingkat aja. Saya klik next. Nah, di sini ada navigasi kuisnya ya. Nah, kalau sudah, di paling akhir nanti ada finish attempt. Nah, setelah klik finish attempt, di sini ada summary dari attempt-nya. Nomor 1 sampai nomor 6 ini ada jawaban, tapi yang nomor 7 nggak ada. Nah, kalau sudah yakin, pilih yang submit all and finish. Tapi kalau belum yakin mau mengulangi lagi atau mengedit lagi, pilih yang return to attempt. Nah, ini kita pilih lagi. Kalau sudah, nah, pilih finish, klik yang finish item lagi. Nah, ini kalau sudah, submit all and finish. Nah, di sini akan muncul secara otomatis grade-nya ya. Jadi secara otomatis akan muncul grade-nya. Beda dengan tugas. Kalau tugas itu perlu tanggapan dari dosennya, perlu nilai dari dosennya. Tapi kalau kuis ini akan langsung muncul nilainya selama ini grade-nya ini sudah ditambahkan oleh dosen. Jadi di sini kita bisa lihat langsung nilainya gitu ya. Nah, selanjutnya melihat nilai atau grade. Jadi untuk melihat nilai, kita perlu masuk dulu ke dalam mata kuliah apa yang mau kita lihat nilainya. Misalkan di aljabar linear ya. Jadi hati-hati di sini. Ini menu discuss ini akan muncul kalau kita pilih dulu mata kuliahnya ya. Jadi kita pilih dulu mata kuliah, menu discuss akan muncul. Jadi di menu discuss ini ada menu grade. Nah, kita bisa pilih untuk melihat grade atau untuk melihat report yang sudah kita kerjakan. Jadi di sini ada tugas, ada kuis, kemudian kita bisa melihat grade-nya, kemudian persentase dari keseluruhan tugas, kemudian feedback dari dosen, dan seterusnya ya. Misal di mata kuliah lain. Nah, ini kita bisa lihat langsung nilainya kalau itu dalam bentuk kuis gitu ya. Nah, selanjutnya gimana e-learning ini, pembelajaran daring ini diakui presensinya. Jadi saya ingatkan, jangan lupa untuk melakukan centang pada setiap aktivitas. Nah, centangnya itu di mana? Jadi di setiap kursus gitu ya. Misal kita pilih yang aljabar linear lagi. Di setiap kurs itu ada centang di bagian kanan. Nah, di sini ini harus kita centang semuanya. Jadi centang ini menandakan kalau kita itu sudah menyelesaikan pekerjaan ini atau menyelesaikan sudah membaca ini atau sudah berkunjung ke sini gitu. Jadi jangan lupa ini dicentang semuanya aja. Kenapa? Karena ini juga dijadikan presensi kehadiran bagi dosen ya. Jadi ini akan muncul di halaman dosen. Saya lihatkan sekilas ya.
Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini akan muncul di halaman dosennya. Kalau nggak dicentang berarti kemungkinan nggak dianggap hadir ya. Dosen juga bisa melihat aktivitas ini juga dari submitnya. Jadi kapan dia submit tugas itu bisa dilihat keaktifannya juga dari situ ya. Nah, selanjutnya saya coba merangkum beberapa pertanyaan yang sering diajukan yang ditanyakan oleh mahasiswa ya. Nah, tidak bisa login di halaman e-learning itu ada beberapa sebab. Yang pertama mungkin karena usernya itu memang belum dimasukkan ke dalam ke dalam e-learning. Jadi hal ini yang berperan untuk memasukkan adalah bagian admin ya, bagian super usernya. Dalam hal ini adalah bagian sistem informasi di BADP. Jadi gimana cara penyelesaiannya ketika nggak bisa login? Itu bisa, atau misalkan saya nggak bisa login karena mungkin passwordnya salah atau pernah diganti sebelumnya, kemudian mau masuk lagi ternyata nggak bisa karena passwordnya salah. Nah, itu bisa kirim pesan aja, kirim email ke email helpdesk@unim.ac.id. Jadi silakan kirim pesan ke situ, nanti akan kita tanggapin. Atau kalau mau kirim WA ke saya gitu, ada beberapa juga, banyak yang langsung kirim WA ke saya. Selama punya kontak saya nggak masalah ya, nanti akan saya bantu. Atau bilang kepada dosennya, Bu, saya nggak bisa, atau Pak, Bu, saya nggak bisa login ke e-learning. Nanti akan dibantu diteruskan ke pihak adminnya oleh dosennya. Jadi ini juga sering jadi kendala bagi mahasiswa. Jadi mata kuliah di halaman dashboardnya itu ada beberapa atau salah satu yang nggak ada mata kuliah dosennya. Nah, ini juga ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin mata kuliahnya belum dibuat secara daring oleh dosennya. Jadi mata kuliahnya tidak dibuat daring oleh dosen. Nah, itu bisa menjadi penyebab karena mata kuliahnya nggak muncul. Nah, yang kedua, ini bisa jadi Anda belum dimasukkan ke dalam kelas, belum dimasukkan ke dalam mata kuliah sebagai peserta kelasnya oleh dosennya. Jadi yang bertindak untuk memasukkan mahasiswa itu dosennya ya. Jadi dalam kasus ini silakan komunikasi dengan dosen. Pak, Bu, saya belum bisa muncul mata kuliahnya Bapak atau Ibu, tolong dimasukkan dulu. Nah, itu silakan komunikasi dengan dosennya. Jadi tugas dosen yang di sini itu tidak muncul. Ada beberapa kemungkinan juga. Yang pertama, mungkin karena tugas itu sudah pernah kalian kerjakan atau sudah pernah kita kerjakan. Jadi tugas yang sudah kita kerjakan di sini akan hilang ya. Jadi tadi ada tugas aljabar linier, karena sudah dikerjakan di sini akan hilang di halaman dashboard. Tapi kalau kita cek di my course di aljabar linier, ini akan muncul deskripsinya tadi ya. Jadi deskripsi tugasnya akan muncul di sini. Nah, ini kita sudah submit, kita sudah dapat grade-nya. Nah, yang kedua, kemungkinannya karena masa berakhir tugasnya itu sudah habis. Jadi di sini makanya saya kasih informasi tadi, tolong perhatikan masa berakhir tugasnya. Jadi kalau tugasnya sudah berakhir, masanya sudah habis, ini juga nggak diizinkan untuk submit ya, nggak bisa untuk melakukan submit lagi. Nah, yang ketiga ini karena
tugas yang diberikan itu memang khusus untuk kelas tertentu atau mahasiswa tertentu. Nah, ini bisa terjadi ketika dosennya itu memberikan beberapa tugas khusus untuk kelas tertentu aja. Nah, dari situ di mata kuliah yang sama ya, dari situ ada beberapa kondisi. Nah, kondisi ini kurang diperhatikan oleh dosen. Nah, dalam hari ini coba koordinasi dengan dosen sehingga nanti tugas itu atau kuisnya bisa dimunculkan oleh dosennya. Nah, boleh ya, silahkan mengedit biodatanya itu di menu edit profile di pojok ya, yang ada namanya. Ini pilih yang edit profile. Nah, di sini ada nama, ada email. Ini bisa diedit, bisa diubah. Ada foto juga, silahkan dikasih foto. Kemudian kalau sudah di-update profile. Nah, untuk mengubah password bukan di sini ya, tapi di menu preference. Di menu preference, nah di sini ada change password. Nah, ini kita bisa ubah passwordnya di sini. Tapi diperhatikan juga di sini ada 8 karakter, kemudian 1 digit lowercase, uppercase, alfanumerik, dan simbol. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Diisi password sebelumnya apa yang sudah didapatkan dari admin atau dari dosen, kemudian new passwordnya apa. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.